Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam Pentakosta, salam sukacita, dan pasti kita selalu beruntung. Haleluya. Hari ini saya bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa melayani lagi, membagikan firman Tuhan kepada jemaat GPDI Samuel yang ada di Rumbai. Saya percaya banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi puji nama Tuhan kita bisa melewati karena Tuhan Yesus baik. Mari saudara yang diberkati, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita mau buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadanya, keselamatan yang daripadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih jemaat Samuel, hari ini kita mau belajar bagaimana tentang hati yang melekat. Karena apa? Saya pelajari di sini luar biasa berkat dari hati yang melekat itu. Kita sekarang berdiri di akhir zaman, di mana masa yang sukar datang, di mana masalah persoalan kehidupan datang menderu-deru, karena orang benar sedang diuji untuk masuk di dalam hari perhentian atau sedang memasuki hari keselamatan besar, sehingga semua itu harus diuji, semua itu harus ditampi. Terkadang kita merasa jadi orang Kristen yang begini, saya sudah setia, saya sudah kembalikan milik Tuhan, saya sudah berkorban juga di gereja, hidup saya baik-baik saja, tapi terkadang kenapa saya tidak merasakan pertolongan Tuhan? Hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa kekristenan itu bukan karena mujizat atau kemenangan. Kekristenan tidak dibangun atas hal-hal seperti itu. Walaupun efek dari melekat kita dengan Tuhan, pasti ada mujizat dan kemenangan. Tetapi sesungguhnya iman kita tidak bertumbuh dalam mujizat dan kemenangan. Justru iman orang percaya itu tumbuh dari padang gurun. Iman orang percaya itu tumbuh dari badai. Iman orang percaya itu tumbuh dari kerikil-kerikil tajam dan tantangan-tantangan kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau membangun kekristenan, hubungan kita dengan Tuhan atas dasar benefit. Saudara tahu benefit atau konsumtif? Artinya begini, kita kasih begini sama Tuhan, Tuhan mesti kasih segini sama kita. Kita sudah berkorban, Tuhan juga mesti balas budi sama kita. Tidak bisa begitu. Iring Tuhan bukan karena benefit atau konsumtif ya saudara. Oh kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya mau memberkati lantainya, ubinnya, atau bikin atapnya dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tetapi itu bukan dijadikan sebagai barang konsumtif. Seakan-akan kita ini membeli supaya kita bisa dapat dampak yang baik. Gak bisa begitu saudara, kalau kita punya perspektif seperti itu, maka kita akan gagal mengiring Tuhan. Karena sesungguhnya jalan Tuhan itu jalan Getsemani. Getsemani itu di mana tempat pemerasan buah zaitun, itu harus ditumbuk, harus di blender, dihancurkan, kemudian diendapkan sehingga terpisah itu antara dia punya minyak dan dia punya air. Kemudian harus disimpan begitu berbulan-bulan supaya menghasilkan minyak zaitun yang virgin, extra virgin, yang dingin dan murni. Nah itu tidak gampang. Yesus melalui Getsemani, tapi tanpa Getsemani dia tidak akan pernah ada di Golgota. Golgota itu puncak penderitaan, Golgota itu puncak sengsara, tapi semua dimulai dari Getsemani. Oleh sebab itu hari-hari ini kita membangun iman yang benar, yang berpusat pada Kristus, sehingga kita tidak akan jadi orang Kristen yang gagal paham maksudnya. Kita selalu merasa oh ada benefit karena kita setia, kita rajin ke gereja, kita rajin bawa milik Tuhan, kita rajin berkorban. Oh Tuhan juga harus berkati kita. Jangan seperti itu. Tetap Tuhan berkati kita. Karena ingat hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan bapa dan anak.
Ya, saya tahu tidak ada orang tua punya niat jahat terhadap anak. Senakal apapun, sebrengsek apapun anaknya, anak tetap anak. Ada di hati orang tua. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tetapi barang siapa kukasihi, dia akan kuhajar, dia akan kudidik. Nah sekarang kita mau belajar saudara. Bagaimana menjadi orang yang memiliki hati yang melekat. Saya pelajari di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Hatinya melekat kepadaku di ayat yang ke-14. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Saudara yang diberkati Tuhan. Waktu kita punya hati yang melekat kepada Tuhan. Yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan menjadi benteng. Saudara, bicara benteng itu bicara perlindungan. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi pada kita hari esok. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada anak-anak kita. Sehebat apapun kita menjaga anak-anak kita. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita dengan vitamin, obat-obatan, gaya hidup sehat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti setiap serangan-serangan malapetaka, marabahaya, kematian yang datang dari luar. Kalau hati kita dipastikan melekat dengan Tuhan, Tuhan akan berdiri jadi benteng bagi hidup kita. Makanya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Saudara, kita tidak bisa kebal terhadap niat jahat. Kita tidak bisa kebal terhadap intimidasi kematian, intimidasi kebangkrutan, kemiskinan. Kita tidak bisa kebal. Bahkan intimidasi terhadap kesehatan. Ada virus-virus sekarang yang sedang dilepaskan oleh kuasa kegelapan. Dan virus-virus itu mengerikan saudara ya. Di mana badan kita menjadi bercak-bercak merah. Terjadi luka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa lihat virus itu. Karena virus itu ada di udara. Sebagaimana kita hirup udara, kita tidak bisa pegang udara itu, bukan? Tetapi yang saya tahu, apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang kita tidak bisa deteksi, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan tampil jadi benteng. Ya, sebagai papa yang menjaga anak-anaknya. Tetapi syaratnya kita harus melekat. Ya, kita harus melekat, maka dia akan jadi benteng. Mazmur Daud berkata, kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, mereka sendiri memakan dagingku, mereka sendiri yang akan tergelincir dan jatuh. Jadi selama kita melekat kepada Tuhan, tantangan, masalah, niat orang jahat, dukun, apalagi namanya. Santet apapun yang coba menyerang kita karena ketidaksenangan dari seseorang, itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Malah itu akan kembali kepada mereka. Karena ingat, hidup itu adalah tabur tuai saudara. Kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat. Orang yang suka membenci tidak mungkin akan menjadi orang yang dikasihi. Orang yang suka kepahitan tidak mungkin jadi orang yang selalu penuh dengan kemurahan. Makanya dalam kehidupan kekristenan kita butuh hati yang melekat. Karena waktu kita melekat dengan Tuhan, terjadi pertukaran karakter, terjadi pertukaran kebiasaan antara saya dan Tuhan kita. Antara saudara dan Tuhan kita. Makanya butuh hati yang melekat saudara. Karena waktu kita melekat dengan Tuhan, maka disitulah terjadi pemulihan karakter. Karakter kita yang tadinya negatif menjadi positif. Saya sangat tidak percaya kalau ada orang yang bilang saya hidup dengan pikiran-pikiran yang overthinking, saya hidup dengan pikiran-pikiran yang salah, saya hidup dengan pikiran-pikiran yang asumsi penuh prasangka. Tetapi dia bilang dia dekat dengan Tuhan. Saya sangat tidak percaya. Karena begini saudara, kedekatan kita dengan Tuhan membuahkan influence terjadi dalam kebiasaan kita. Orang yang bergaul dengan orang jahat akan jadi jahat. Orang yang bergaul dengan orang baik akan jadi baik. Kalau kita bergaul dengan Tuhan kita secara intens, secara intim, secara dalam, maka kita akan memiliki hati Tuhan. Dan hati Tuhan itu hati yang mengampuni. Hati Tuhan itu hati yang bergembira. Hati Tuhan itu adalah hati yang penuh dengan kebaikan. Hati Tuhan itu hati yang
terbuka selebar-lebarnya pintu maafnya. Tuhan itu bersahabat dengan Sakeus walaupun dia orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosanya. Tuhan bersahabat dengan wanita-wanita Dursila. Tuhan mengizinkan mereka mengurapi kakinya dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan apa yang mereka buat. Maksud saya begini. Saudara, mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak baik dari teman, dari saudara dan keluarga. Tapi bagian kita bukan hidup dari ketidakbaikan mereka. Bagian kita tidak di-driver, tidak disetir dari apa yang mereka buat dalam hidup kita. Kenapa? Karena bagian kita hanya memandang Tuhan. Mata kita ini harus diarahkan kepada Tuhan. Tatapan kita hanya kepada Tuhan saja. Itu orang yang memiliki hati yang melekat. Semua Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Sama dengan kita pacaran. Waktu kita pacaran, pagi telepon, siang telepon, malam telepon, terus menerus ingin membangun komunikasi. Seperti itu kita dengan Tuhan. Waktu kita menyatakan hati kita melekat dengan Tuhan, kita harus punya intimasi dengan Tuhan. Harus punya intens gaya hidup yang sering berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga waktu dipastikan kita melekat, Tuhan akan jadi benteng. Dia akan tampil sebagai benteng. Apapun yang mendera hidup kita, percayalah itu semua dalam rencana Tuhan. Di dunia pewayangan, pewayang-pewayang itu hanya bisa mainkan perannya, tapi dia tidak tahu akhir ceritanya mau bagaimana. Yang tahu itu adalah dalangnya. Sutradara kehidupan kita adalah Yesus. Hari ini kita tidak usah gentar, gemetar dengan apa yang kita alami, karena orang percaya itu pasti akan hidup dengan kerikil, akan pikul salib, akan sangkal diri, akan melalui lembah-lembah kekelamang dan air mata. Tapi bagian kita bukan menjadi orang yang selalu terfokus dengan apa yang kita alami. Tapi bagian kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sumber perlindungan akan menyertai kita sekalian. Yang kedua, dia bilang begini, bila aku berseru di ayatnya yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang kedua saudara, waktu hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan itu menjadi penjawab doa. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita? Mungkin hati kita tidak melekat dengan Tuhan. Cara melekat dengan Tuhan, dia bilang begini, firman itu harus tinggal dalam hidup kita. Artinya kita harus menghidupi firman. Kalau Tuhan berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati. Berarti hidupi firman dong dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mempersembahkan hidup. Itu di dalam Roma ya, terjadi pembaruan budi, mempersembahkan hidup. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan Kristus. Ada lagi ayat yang bilang begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Bagaimana melainkan Kristus? Lebih banyak musuh daripada sahabat. Lebih banyak orang-orang yang konflik daripada orang-orang yang familiar. Ada apa? Jadi itu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Waktu kita menjadi hati yang melekat kepada Tuhan, berarti otomatis dong dalam kehidupan kita harus terjadi firman yang bertumbuh. Firman yang jadi rema, firman yang hidup. Sehingga keberadaan hidup kita menjadi jawaban bagi orang lain. Keberadaan hidup kita menjadi tanda sukacita. Begini saudara, keberadaan hidup kita menjadi tanda damai sejahtera. Kita akan jadi orang yang terkenal dengan kebaikan hati. Kita akan jadi orang yang terkenal dengan kemurahan hati. Kita akan jadi terkenal dengan orang yang begini. Kalau ada di dekat kita, orang itu adem. Kalau orang ada di dekat kita, orang itu sejahtera. Kalau orang ada di dekat kita, orang itu akan bergembira. Bisakah kita seperti itu? Atau begini, orang yang selalu menyesuaikan diri dengan kita. Wah, hati-hati kalau bicara sama orang ini ya, nanti dia tersinggung, nanti dia marah, nanti dia kecewa. Jadi hati-hati ya kalau bicara dengan dia. Ini bukan orang yang melekat. Ini orang yang melekat dengan emosi. Ini orang yang melekat dengan kedagingan. Ini orang yang hidup dari hawa nafsu. Sehingga apa? Semua yang dari daging itu timbul dalam hidupnya.
kebencian, perseteruan, perselisihan. Itu dia saudara. Tetapi dia merasa dia orang yang melekat. Bagi saya ini hanya roh agamawi. Semua orang bisa mengkomplain sebagai orang yang melekat. Tetapi buah kehidupan tidak bisa dibohongi. Tuhan bilang dari buahnya engkau mengenal siapa pohonnya. Kita boleh bilang kita orang yang rohani, kita boleh bilang kita punya standar-standar komunitas yang rohani ya, kita boleh bilang gereja kita gereja yang diurapi dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tahu Tuhan selalu lihat buah, bukan perkataan. Kita boleh bicara itu hanya sekedar lip service, itu hanya sekedar teori dan konsep. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau dalam hidup kita, hidupi firman Tuhan. Waktu Anda menghidupi firman Tuhan akan lahir kebenaran, akan lahir firman itu dalam hidup kita. Sehingga firman itu menjadi kabar baik. Bukankah firman itu kabar baik? Injil itu kabar baik. Tapi apakah kita sudah menjadi pribadi yang menyatakan kabar baik bagi gereja? Bagi keluarga, bagi orang tua, bagi anak-anak, ataukah kita menjadi kabar buruk bagi gereja, menjadi kabar buruk bagi anak-anak kita, menjadi kabar buruk bagi orang tua kita. Orang tua kita kalau lihat kita gemetaran, anak-anak kita lihat kita gemetaran, atau sebaliknya saudara. Hari ini kita mau koreksi diri kita betapa pentingnya memiliki hati yang melekat. Karena waktu kita melekat pada Tuhan, firman-Nya tinggal dalam kita tinggal dalam firman-Nya, maka Dia menjawab doa kita. Saudara belajar dari Yabes. Yabes itu dilahirkan dengan takdir kesakitan. Tapi waktu dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan menjauhkan malapetaka mara bahaya. Alkitab tulis, Tuhan mengabulkan doanya. Kenapa? Karena dia melekat kepada Tuhan. Makanya namanya boleh sakit, namanya boleh sial, tetapi dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ada apa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Itu saja saudara. Yakub dikasihi daripada Esau. Kenapa? Karena Yakub melekat kepada Tuhan. Saking melekatnya dia curi hak kesulungan. Dia curi yang rohani, dia kejar yang rohani. Walaupun caranya tidak benar. Tetapi Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Karena yang dia cari adalah perkara-perkara rohani. Jadi kalau kita mau melekat dengan Tuhan, tinggal dalam firman. Hidupi firman Allah. Kita mesti punya standar kehidupan. Ada kaidah-kaidah firman yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Bayangkan saudara ya, pengajaran akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh yang menurut saya itu tidak sesuai. Tidak ada ayat kok yang mendukung itu. Seperti ada seorang hamba Tuhan berkata, saudara lebih baik saudara membantu saudara-saudaramu yang susah daripada saudara membawa milik Tuhan. Bagi saya ini tidak ada ayatnya. Yang ada di Maleakhi 3, firman Tuhan bilang, ujilah aku. Tidak pernah Tuhan bilang ujilah aku. Kecuali di Maleakhi 3 ini ayat 10. Ujilah aku, jika engkau membawa milik kepunyaan Tuhan, persepuluhan itu, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit belalang pelahap dilalukan. Supaya tersedia makanan di mejaku. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi ini dibolak-balik oleh segelintir orang-orang yang menyatakan diri orang beragama. Mereka merasa bahwa membantu saudara jauh lebih penting dari membawa kepunyaan Tuhan. Membantu saudara adalah taburan kita. Tetapi milik Tuhan itu Tuhan punya yang harus dikembalikan. Jadi bukan kita punya yang kita persembahkan. Tuhan punya yang dipinjamkan kepada kita dan harus kita kembalikan kepada takaran yang benar. Tetapi membantu saudara adalah punya kita yang kita berikan. Itu adalah taburan. Itu yang dilakukan oleh Ishak. Maka dia semakin kaya, mengalami multiplikasi berkat. Jadi kita mesti hati-hati ajaran-ajaran sekarang ini seringkali membingungkan orang Kristen. Tapi maksud saya jangan pernah pandang manusia. Pandang saja Yesus, pandang saja firman. Hidupi firman Tuhan, maka engkau akan mengalami terobosan baru. Engkau akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan spektakuler karena itu janji Tuhan. Yang ketiga, dia bilang ketika hati kita melekat kepada Tuhan, dia bilang begini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Yang ketiga, ketika kita memiliki hati yang melekat, maka Mazmur 21 ayat 4, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Maka kita akan mengalami bonus kehidupan. Saya percaya sekali saudara, kita boleh jaga kesehatan, itu hanya covering atau itu hanyalah faktor pendukung, tapi bukan faktor utama. Menjaga kesehatan adalah faktor pendukung ya, bukan faktor utama.
Tetapi yang paling utama dalam hidup ini adalah melekat dengan Tuhan. Saya boleh melihat perjalanan papa saya. Papa saya itu jatuh, saudara ya. Terpleset, patah 3, saudara. Secara medis kakinya itu nggak bisa sembuh. Dia akan mengalami kelumpuhan yang permanen. Tetapi saya melihat di tengah terseok-seoknya dia bangkit. Di tengah kesusahannya dia berdiri. Dia selalu pakai di jam 3 pagi itu untuk menyembah Tuhan. Dia tidak pernah minta sama Tuhan supaya kakinya sehat. Dia tidak pernah minta sama Tuhan supaya kakinya itu bisa kuat. Yang dia minta sama Tuhan, yang dia berikan pada Tuhan yang saya lihat adalah penyembahan. Dia bernyanyi bagi Tuhan, dia melakukan pujian keagungan bagi Tuhan. Dia terus menyembah Tuhan dan dia membawakan doa bagi jemaat-jemaatnya supaya jemaatnya enggak sakit ya. Dia doakan usaha jemaat-jemaatnya yang sekian puluh keluarga jemaat simpatisan, hampir 100-an yang simpatisan. Dia doakan semua relasi donasi kami di rumah doa juga dia doakan. Dan juga dia berdoa buat GPDI Samuel, mulai dari Ibu Gembala yang tersayang sampai sing tua, semua dan jemaat-jemaat dia doakan, semua yang dia kenal dia doakan, itu selalu dinaikkan pada jam 3 pagi, itu yang saya dengar, itu yang saya lihat. Saudara, dia tidak pernah bilang Tuhan sembuhkan kaki saya, tapi apa yang terjadi? Justru waktu dia mendoakan orang lain, Tuhan tidak berhutang. Tuhan sembuhkan kakinya hanya dalam waktu 2 bulan. Dia berjalan lurus, tidak ada sedikit pun jalan yang salah, begitu jalan yang pincang. Tidak, dia betul-betul berjalan lurus dengan kaki yang kuat, saudara. Di sini saya melihat dunia medis boleh memvonis semakin tua kalsium kita berkurang, antibodi kita berkurang, itu kata medis. Tetapi selama kita melekat kepada Tuhan, oh haleluya, Tuhan itu yang punya kehidupan, Tuhan yang punya kesehatan. Dia pabrik dari segala pabrik obat yang terbaik yang dari sorga. Obat dunia kalau kita minum, dia berkata awas obat keras, hati-hati bisa menyebabkan anemia plastik, bisa menyebabkan liver, bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Tetapi kalau kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, setiap hari kita akan mengalirkan obat yang manjur dalam hidup kita. Karena saya percaya orang yang melekat kepada Tuhan, hidupnya dikendalikan oleh sukacita, hidupnya dikendalikan oleh yang namanya damai sejahtera, hidupnya dikendalikan oleh yang namanya kebaikan hati dan kemurahan. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mau belajar memiliki hati yang melekat. Kita sudah belajar dari firman Allah, waktu kita mau melekat dengan Tuhan, maka ada bonus kehidupan, ada panjang umur. Kita bukan berhenti di 70, 80, tapi di 120. Amin. Jemaat GPDI Samuel, kita belajar selalu punya pikiran yang positif, yang optimis, bahwa aku pasti umur panjang. Setiap benjolan di telinga, di leher, di mana tidak akan membawakan kematian. Aku pasti umur panjang, tetapi bangun hati yang melekat. Sehingga kita boleh melihat tangan Tuhan yang panjang akan menolong kita ya. Enggak usah ingat-ingat, oh saya sudah tua sebentar lagi saya meninggal. Enggak usah ingat-ingat, oh saya sudah divonis dokter sakit ini, sakit ini. Enggak, percayalah saudara, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Nah, sekarang bagaimana membangun hati yang melekat. Saya pelajari di sini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan bilang begini, 34 ayat 10. Singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Hati yang melekat adalah hati yang suka mencari Tuhan. Ya, itu dia ya. Selalu mencari Tuhan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak terhingga mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mencari Tuhan. Tiap pagi kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Siang hari menyanyikan, itu mencari Tuhan saudara ya. Orang yang membangun hati yang melekat itu, dia suka bernyanyi. Dia suka memuji Tuhan di setiap waktu. Lihat bunga-bunga di depan, lagi siram bunganya, lagi rawat bunga, dia menyanyi. Dia menyanyi lagu-lagu yang mensyukuri kebaikan Tuhan. Itu yang mencari Tuhan. Suka beribadah walaupun mungkin hujan, walaupun mungkin ada
ada tantangan-tantangan sedikit, tetapi itu tidak akan menjadi penghambat. Dia tetap akan berusaha mencari Tuhan. Namanya mencari, saudara ya. Jadi ada perjuangan di situ. Itu yang Tuhan mau. Orang yang melekat dengan Tuhan seperti orang pacaran. Walaupun hujan diterobos. Makanya ada istilah begini. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, asal ku dapat cintamu. Karena orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang jatuh cinta dengan Tuhan. Dia gak bisa hidup tanpa Tuhan, saudara. Sehingga di dalam setiap detik kehidupannya, Tuhan yang selalu disebutkan. Itu orang yang mencari. Tidak ada kata makian, tidak ada kata negatif yang bisa keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena orang ini pencari Tuhan. Ya, itu yang kita harus bangun. Mencari Tuhan di setiap perkataan, mencari Tuhan di setiap pikiran. Jangan Tuhan dijadikan alat kedua. Ada banyak orang memerlukan uang, dia pinjam dulu sama saudaranya baru dia berdoa. Nggak bisa. Sebelum kita pinjam, kita berdoa. Saya belajar seperti itu, saudara. Saya belajar di hidup saya tidak mau mengandalkan manusia, tidak mau pinjam uang, tidak mau jika ada orang-orang yang kaya yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saya tidak mau jadi orang yang menjilat dia. Tetapi bagaimana saya berdiri sebagai pemberi untuk dia. Jadi apa yang saya bisa beri, saya beri. Itu saya, saudara ya, saya selalu bangun hati yang melekat dengan cara seperti itu. Karena yang paling penting dalam hidup saya bukan orang kayanya, tapi sumber kekayaan itu. Dan saya percaya sumber kekayaan itu hanya Yesus. Dia gudang berkat. Dia bilang dia pegang takdir, dia pegang malam, dia pegang siang. Dia pegang semua hari esok. Bahkan dia pegang kelimpahan, keberuntungan ada di tangannya. Kenapa kita harus bersandar kepada orang kaya? Orang kaya itu hampir-hampir tidak bisa masuk surga. Sudah yang diberkati Tuhan. Jadi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Yang kedua yang kita harus bangun, jika kita punya hati yang melekat, itu di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, yang pertama mencari berarti berjuang untuk ketemu Tuhan. Yang kedua menanti-nantikan, artinya begini, sabar, tunggu Tuhan. Ada orang kadang tidak mau sabar, padahal waktu Tuhan waktu yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan, saya punya kesaksian, saya punya rekan kerja di rumah doa. Dia sudah berusaha untuk menjadi orang yang bisa bekerja di luar negeri. Tetapi cara-cara yang dipakai itu cara-cara instan. Dia coba cari andalan manusia. Oh ini orang ini sudah biasa ke Jepang, orang ini sudah biasa travel lah segala macam. Dia coba mengandalkan orang ini dengan cara memberikan uang itu kepada orang tersebut supaya dia bisa berangkat ke Jepang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berangkat ke Jepang, saudara, tapi sampai di Jepang dia dipulangkan, dideportasi oleh imigrasi Jepang karena dia didapati palsu. Jadi semua datanya itu palsu dan itu ditolak oleh pihak Jepang. Sehingga dia tidak bisa lagi masuk negara itu. Dia ditipu intinya, saudara. Kemudian dia coba lagi untuk merambah ke Kanada. Dia coba lagi membuat paspor, sama. Modusnya sama, dia coba mengandalkan manusia, orang yang hebat di sana. Dia coba mengandalkan. Akhirnya gagal juga. Terakhir dia bilang begini sama saya sudah habis uang, saya sudah sogok sana, suap sini. Saya sudah coba bekerja dengan kekuatan saya. Dan ternyata semua gagal. Hari ini saya mau ke Amerika. Saya lagi urus visa Amerika dan saya tidak ada uang. 1 sen pun tidak ada. Tapi saya mau coba maju tanpa uang. Saya mau coba meng-apply visa tanpa uang. Saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Jadi pagi-pagi itu dia berdoa dengan saya jam 3 pagi. Karena jam 5 pagi dia sudah harus antri di kedutaan. Dia butuh 3,5 juta tapi dia tidak ada uang. Dia cuma punya uang Grab untuk ke kedutaan 200.000 saja. Tapi dia bilang sama saya akan jalan dengan uang di kantong 200.000. Saya akan coba mengandalkan Tuhan. Bukan mencoba tetapi tidak ada lagi terminal saya untuk mengandalkan manusia. Keuangan saya sudah terbatas. Terminal terakhir saya adalah Tuhan.
Dan kalau dapat puji Tuhan juga tidak dapat berarti bukan kehendak Tuhan. Ya sudah, saya bilang pergilah dengan nama Tuhan, nantikan Tuhan dalam setiap momen, nantikan Tuhan dalam setiap perjuangan, nantikan Tuhan dalam segala hal. Bahkan waktu engkau isi paspor, data pasportmu, engkau menghadap bule yang akan menginterogasimu, andalkan Tuhan saja. Betul saudara, waktu dia harus menyetor uang itu, tiba-tiba dia dapat teman dari Amerika telepon dia dan memberkati dia seharga 3,5 juta. Sehingga dia bisa membayar formulir itu, kemudian dia mengisi datanya. Nah di situ sudah ada, kan mereka banyak orang yang mengantri. Kemudian orang-orang itu bilang, aduh berdoa aja ya jangan sampai dapat si bule laki-laki itu. Karena kalau dapat sama dia biasanya visa susah keluar. Dia agak ketat begitu. Kemudian dia bilang, siapapun yang akan menjadi menginterogasi dia, itu tidak masalah. Selama dia andalkan Tuhan, Tuhan pegang kendali. Oh puji Tuhan. Akhirnya dia tunggu saudara, dia dipanggil oleh bule yang agak itu ya, yang seperti ditakuti oleh banyak orang-orang yang meng-apply visa. Bule itu cuma lihat paspornya dan bule itu bilang, welcome to Amerika, engkau lulus visa 5 tahun. Waduh, gak ada wawancara macam-macam, langsung welcome to the Amerika. Langsung tanda tangan, dia bilang benar-benar ajaib. Kemudian saudara dia telepon saya dan dia tanya bagaimana, saya sudah dapat visa tetapi saya gak punya uang untuk berangkat. Saya bilang, kalau Tuhan sudah tolong untuk visamu bisa susah ya dapat visa Amerika, saya pun pernah gagal waktu meng-apply visa. Jadi saya bilang memang agak susah untuk masuk Amerika, tetapi saya bilang kalau Tuhan sudah menolong engkau, maka Tuhan akan, Tuhan itu begini, Tuhan Alfa dan Omega, dia awal dan akhir, dia akan menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Saya bilang kita berdoa saja supaya kamu berangkat sesudah pemilu. Betul saudara, kita berdoa sesudah pemilu dia berangkat, betul waktu dia tidak ada tiket, tiba-tiba agensi dari Amerika telepon dia tanya, bagaimana tiket sudah belum ada? Oh kalau gitu nanti kita belikan. Puji Tuhan, agensi dia dari sana memberikan dia tiket pesawat. Akhirnya dia bisa berangkat dengan uang dari agensi itu dan sungguh ajaib. Dia bilang sama saya waktu sampai di Amerika, dia bilang doakan saya supaya saya dapat pekerjaan sesuai dengan passion saya. Supaya begini, waktu saya bekerja saya bisa bekerja dengan riang gembira. Saya bisa bekerja dengan gairah, saya bisa bekerja dengan cinta. Karena itu adalah hobi. Seperti orang yang hobi shooting, orang yang hobi rekam-rekam video, pasti dia senang kalau dia kerja di multimedia. Orang yang senang berkhotbah seperti saya, orang yang sedang melayani, dia akan senang toh kalau dia bisa menjadi pelayan di satu tempat. Karena itu adalah gairah dan panggilan. Jadi teman saya ini bilang doakan saya supaya saya bisa melayani seperti di rumah doa. Karena di rumah doa itu dia melayani ibu janda, melayani anak piatu, melayani orang susah, orang-orang yang depresi, semua ada di rumah doa. Jadi dia berdoa supaya pekerjaan seperti ini dia dapatkan di Amerika. Puji Tuhan saudara, ternyata orang yang membiayai tiket dia adalah agensi home care. Puji nama Tuhan, dia memasak buat 8 lanjut usia. 8 orang yang lanjut usia cuma bikin sarapan pagi, makan siang, makan malam. Cuma gitu saudara, seperti yang dia kerja di rumah doa. Dan dia melakukan semua dengan cinta, dia melakukan semua dengan gairah. Kenapa? Karena itu memang hobinya dia di rumah doa. Dan agensi ini sangat menyayangi teman saya ini karena apa? Tidak didapati orang-orang yang bekerja seperti dia bekerja. Dia bekerja dengan cinta dan kebaikan hati karena itu yang dia suka. Sehingga dia dapat tip. Nah tip-tip itu yang dia kirimkan untuk donasi rumah doa. Itu yang saya mau bilang sama saudara. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Asalkan kita ikut rambu-rambu lalu lintas firman Allah. Cari Tuhan, berjuang, beribadah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan bolong-bolong. Yang kedua nanti artinya libatkan Tuhan dalam setiap proyek hidupmu. Libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas hidupmu. Minta intervensi Tuhan. Engkau mau bawa motor saja dari Rumbai pergi ke pasar ke pasar baru itu, coba libatkan Tuhan. Jangan hanya begini, kita libatkan Tuhan kalau kita mau menikah, libatkan Tuhan kalau kita diberkati. Jangan, libatkan Tuhan setiap aktivitas hidupmu. Mencari jodohmu, libatkan Tuhan. Di sesi-sesi engkau akan melakukan sebuah keputusan, libatkan Tuhan. Itu artinya menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan akan buat itu indah pada waktunya. Dan yang terakhir, orang yang membangun hati yang melekat
kepada Tuhan, dia punya Mazmur pasalnya yang ke-14, ayatnya yang Mazmur pasalnya yang ke-146, ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata begini, Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang benar. Jadi saudara, kita harus hidup dengan standar orang benar. Ini dia. Orang benar itu adalah orang yang tidak mau melawan aturan. Jangan lawan aturan. Jangan karena kata pendeta ini menikah boleh 3 kali. Walaupun ada istri. Karena Tuhan Maha Pengampun kita lakukan. Itu bukan rambu Alkitab. Orang benar itu akan hidup dengan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, pedang roh. Itu perlengkapan orang benar. Artinya semuanya itu dideteksi, diselaraskan dengan firman Allah. Jadi kita mesti punya standar ini. Kalau kita tidak punya standar kebenaran, kita boleh merasa melekat dengan Tuhan. Ada satu kita tidak lakukan, kita tidak akan mengalami terobosan dalam kehidupan. Kembalikan apa yang Tuhan punya. Tuhan punya itu adalah pujian. Yang Tuhan punya itu pembalasan. Yang Tuhan punya itu persepuluhan. Kembalikan aja. Gak usah kita berbegini, oh si pendeta ini, jangan, hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata pendeta, hidup kita ditentukan oleh firman Allah. Selama kita hidup dalam standar firman Allah, saya mau bilang, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi Tuhan bilang engkau tidak kekurangan satupun yang baik. Dunia boleh bergelora, di mana-mana kabar menggemparkan, oh haleluya, saya percaya kita diluputkan. Banjir boleh ada, rumah kita diluputkan. Gempa bumi boleh ada, rumah kita tidak akan roboh. Karena Tuhan benteng perlindungan. Tuhan jawaban dari setiap doa kita, dan Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Kita hidup dalam standar kebenaran. Sama dengan orang pacaran. Kalau suamimu seorang pencemburu atau pacarmu seorang pencemburu, ya janganlah engkau bermain-main, ketawa-ketawa dengan yang berlainan jenis kelamin. Seperti itu ya, akan menimbulkan emosi dia, akan menimbulkan kecemburuan dia. Seperti itu, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita punya standar kebenaran, apa yang Tuhan tidak mau, kita juga tidak mau. Apa yang Tuhan mau, kita akan seritme, seirama. Karena Tuhan bekerja itu ada ritmenya, ada pagi, ada siang, ada malam. Sehingga kita harus jadi orang yang seperti itu. Menjadi serupa dengan gambaran Kaliknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Maka engkau akan melihat hati yang melekat dimeteraikan sempurna. Berkat-berkat hati yang melekat Tuhan membentengi. Tuhan menjadi jawaban. Tuhan memberikan bonus kehidupan. Itu menjadi kepastian dalam hidup kita. Bukan menjadi impian atau menjadi hayalan atau tinggal kenangan. Tetapi itu semua boleh menjadi impian. Tuhan memberkati jemaat GPDI Samuel di Rumbai, Mangkubumi. Saya tetap mencintai kalian semua. Saya tetap berdoa buat kalian. Saya bermimpi satu waktu kita akan bertemu kembali. Kami bisa ke Pekanbaru melayani saudara secara on-site, secara offline. Dan tetap berdoa karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Mama Gembala, terima kasih para sing tua, ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu anak muda yang saya selalu doakan dan kasih. Saya dengar memang ada duka cita, ada kemalangan yang menimpa. Tetapi satu hal, biar kita selalu berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, air mata, duka cita, lara yang menimpa kita, tidak akan membuat kita negatif dengan Tuhan. Karena kita tahu hidup aku hari ini, hidup karena percaya, hidup karena keuntungan, bukan karena masa lalu negatif dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang baik hati. Hari ini kami telah mendengarkan firman Allah bagaimana memupuk hati yang melekat kepada Tuhan. Ada berkat-berkat indah, Tuhan menjadi benteng, Tuhan menjadi penjawab doa, dan Tuhan memberikan bonus kehidupan. Tetapi untuk membangun hati yang melekat, kami butuh mencari Tuhan, menantikan Tuhan, hidup dengan standar kebenaran. Maka kami akan melihat anugerah Tuhan melimpah bagi hidup kami. Berkatilah sidang Tuhan di jemaat Samuel. Berkatilah Mama Gembala kami yang tercinta Tuhan. Dia seorang janda, tetapi kami percaya hikmat marifat Engkau selalu kayakan, kesehatan Engkau selalu permuliakan dalam hidupnya. Dia cakap menanggung segala perkara bersama Tuhan. Ada hikmat kebijaksanaan yang Kau berikan untuk menggembalakan jemaat yang Kau percayakan. Berkati juga para sing tua yang juga menopang pekerjaan di GPDI Samuel.
tidak terkecuali semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada umur panjang, ada kesehatan yang Tuhan karuniakan. Para imam musik pujian, altar Tuhan berkati semuanya, anak-anak muda yang ada di GPDI Samuel, kaum ibu, kaum bapak, sekolah minggu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda diberkati oleh Tuhan. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hamba terlalu percaya ada pertemuan yang manis kembali antara kami dengan jemaat di Samuel. Di waktu yang terbaik, di waktu yang terindah Tuhan akan pertemukan. Dan hamba percaya anugerah Tuhan besar bagi kehidupan kami. Mari Bapak yang baik, berkatilah jemaat GPDI Samuel. Berkati mereka yang ditimpa kemalangan, ditimpa oleh air mata, ditimpa oleh kesialan, kesengsaraan. Kami percaya Tuhan penghibur yang sejati. Tuhan yang menjadi sandaran andalan hidup mereka. Damai sejahtera, sukacita, keberuntungan menjadi bagian dari jemaat GPDI Samuel. Terima kasih buat hari yang diberkati, hari yang penuh mujizat, hari yang penuh dengan jalan keluar. Haleluya, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali jemaat GPDI Samuel yang saya kasihi, mau lihat godang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.